prosesnya, bukan hasilnya. Pernah gak sih kamu dengar kalimat penenang itu? Ya, orang seringkali memberikan kalimat penenang ketika kita merasakan kegagalan ataupun kesedihan dalam hidup kita. Udah gak apa-apa gagal, yang penting kamu udah berusaha, kamu udah mencoba. Seakan-akan mereka peduli dengan apa yang terjadi di proses kita. Tapi sebenarnya tidak. Mereka sama sekali gak peduli sama apa yang udah kamu lakukan, sama proses yang udah kamu buat. Mereka sebenarnya hanya peduli tentang hasil. Mungkin di depan kamu hanya untuk menenangkan kamu, mereka sanggup mengatakan, gak apa-apa gagal. Yang penting prosesnya, yang penting kamu mau coba dulu. Hasilnya gak penting, hasilnya belakangan. Pernah kan? Atau kamu lagi ngalamin hal yang kayak gini? Kalau aku sih pernah. Jadi orang sering sekali memberikan kalimat penenang tersebut, kayak gak apa-apa, yang penting kamu udah ngejalanin ini, yang penting kamu udah mau berjuang dan berusaha. Tapi sebenarnya nihil. Kebanyakan orang hanya menilai kita dengan hasil kita. Udah jadi apa kamu sekarang? Kamu udah berbuat apa hari ini? Mana hasilnya? Mana buktinya? Bukan yang ditanyakan orang, kamu lagi berproses apa? Seperti apa prosesmu? Nah, mungkin bahkan ada yang menanyakan gimana sih prosesnya kemarin, tapi setelah ada hasilnya, ketika hasilnya gagal, orang gak peduli, orang gak akan nanya gimana proses kamu kemarin, jatuh bangunnya kamu kemarin, bangkitnya kamu kemarin, gak akan ada satupun. Ketika orang nanya gimana sih kemarin proses kamu, makanya kamu bisa sampai di titik ini, itu ketika melihat hasil kamu, ketika lihat kamu udah berhasil. Nah, jadi itulah dunia. Orang-orang memang kebanyakan hanya mau tahu setelah itu berhasil, itu bekerja. Aku kasih perumpamannya kayak misalnya kita sekolah dari SMA, dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA. Nah, sekarang kita udah berada di tahap kuliah mungkin, atau setelah kita lulus, yang orang tanyakan pun hasilnya. Apa hasilnya? Ijazahnya mana? Karena hasil akhir dari kita sekolah adalah ijazah. Jadi ijazahnya mana? Mana hasilnya? Gimana nilai akhirnya? Enggak pernah tuh orang nanya, gimana proses kamu selama SMA? Apa aja yang kamu dapat? Gimana jatuh bangunnya kamu di SMA? Apa aja yang kamu pelajarin? Apa aja keluh kesah kamu waktu kamu ada di kelas 1, kelas 2 sampai akhirnya bisa lulus sekarang? Jarang banget teman-teman. Jadi kita itu jangan bersedih ketika dunia itu gak peduli sama kesusahan yang ada di proses kita. Karena memang pada dasarnya ya memang kayak gitu. Orang hanya peduli ketika ada hasilnya, ada work di mereka. Kalau misalnya nggak works di mereka, mereka juga ya gak peduli apapun itu kegiatan kita, apapun itu yang kita laksanakan. Jadi jangan berkecil hati karena cuman orang gak nanya proses kamu, gak nanya jatuh bangun kamu. Karena yang orang mau itu memang hasilnya, yang bekerja, yang bermanfaat untuk mereka. Nah, jadi kalau kamu saat ini lagi mengalami keadaan yang seperti itu, kamu lagi berada di tahap berproses, dan kamu lagi berada di kegagalan yang nyata dan hakiki ini, jangan berkecil hati dengan orang-orang yang mungkin juga underestimate secara langsung ataupun tidak langsung kepada kamu. Karena kenapa saya bilang secara langsung dan tidak langsung? Yang secara langsung mungkin kebanyakan itu adalah orang-orang terkasih kita, kayak orang tua yang langsung menasihatin kita, yang langsung memberi arahan sama kita, walaupun kadang pahit tapi itu the realnya. Dan ada juga orang-orang yang secara tidak langsung maknanya adalah bermuka dua, bermain belakang. Di depan dia menyemangati kita, berempati kepada kita, tapi di belakang mereka hanya menertawakan kita. Itulah orang-orang yang golongannya tadi tuh maunya tuh taunya hasilnya aja. Nah, ketika itu berhasil baru mereka memuji, baru mereka nanya gimana prosesnya kemarin, apa yang kamu rasakan kemarin, gimana sih bisa jadi yang sekarang ini, pasti gitu kan. Nah, jadi kalau kamu lagi ngerasain hal-hal itu,
kamu cukup. Ya kalau lagi berbicara secara langsung, oke, kamu cukup bilang iya aja atau diem aja, nggak perlu banyak bicara. Kita semakin banyak berbicara akan semakin turun juga harga diri kita gitu. Apalagi kalau kita berbicara yang tidak berbobot dan tidak memiliki nilai gitu. Ketika kita gagal kan bisa dibilang kita dianggap tidak memiliki nilai gitu. Komunikasi atau pesan yang kita sampaikan dianggap tidak ada harganya karena kita gagal, kita lagi di posisi gagal. Nah, jadi ketika kita diberikan nasihat atau kayak sabar ya, kayak kata-kata penenang, ya udah diiyain aja, kita iyain aja, nggak perlu kita ambil pusing. Tapi walaupun aku paham sih, pasti kita ngerasa aduh sakit banget, malu banget gitu kan, lagi ada di posisi itu. Tapi ya agama apapun kalian, kembalilah kita hanya kepada Tuhan kita. Ketika kita gagal, ketika kita sedih, ketika kita merasa sendirian, gak ada yang bisa bantu kita, ambil wudhu, sholat kalau untuk yang Islam. Kalau untuk agama lain, laksanakan ibadahnya sesuai kepercayaan masing-masing, dan itu bekerja. Percayalah, itu bekerja. Nggak ada satupun manusia yang sebenarnya peduli sama kamu kecuali Tuhanmu sendiri. Yang sayangnya dan minusnya, kita nggak bisa dengar langsung apa yang Tuhan sampaikan ke kita, sehingga kita kadang merasa mana nih kok nggak ada penenang di aku gitu. Tapi itu adalah yang paling bekerja dan yang paling membuat tenang sebenarnya. Kalau kalian sedang berproses sekarang dan juga merasakan kegagalan, kalian harus mengikut sertakan Tuhan di dalamnya, Allah di dalamnya. Jadi apapun yang kita laksanakan, ketika kita gagal, ketika kita jatuh, kita nggak mencari pelampiasan ke manusia lain. Kita cukup berdoa sama Allah, kita cukup berdoa sama Tuhan kepercayaan kita masing-masing. Percayalah, sebaik-baik manusia, dia adalah manusia. Nah, jadi sebaik-baik manusia itu tetap manusia. Dia tetap mempunyai peluang untuk membenci kita, untuk memiliki perasaan yang berubah-ubah. Yang kita nggak tahu, mungkin moodnya lagi jelek, dia bisa aja mencaci kita. Atau di satu keadaan tertentu bisa aja dia menceritakan kita dari belakang, kita nggak tahu. Karena manusia adalah tetap manusia, yang kodratnya itu memiliki hati yang berubah-ubah, yang memiliki perasaan yang berubah-ubah. Dan kita nggak bisa memaksakan manusia lain untuk memahami kita. Yang harus memahami kita adalah diri kita sendiri. So, untuk kalian, jangan pernah berkecil hati. Yang perlu kalian dengarkan hanya sebagai manusia ya, itu pun kadang nggak works di beberapa orang. Yang perlu kita dengarkan, omongan manusia hanyalah omongan orang tua kita yang kandung. Kayak aku bilang tadi, ada juga beberapa orang yang nggak works di dia, karena mungkin ya orang tuanya, ya hubungannya dengan orang tuanya tidak baik lah. Tapi untuk kebanyakan orang adalah kalian cukup mendengarkan apapun itu omongan hanya dari orang tua, karena cuma orang tua lah yang manusia yang paling tulus untuk menolong kita. Jadi aku tidak memaksakan kalian harus bisa happy langsung ketika mendapatkan kegagalan, tapi jangan percaya kalimat penenang nggak apa-apa, yang penting udah berproses, hasilnya itu nggak penting, hasilnya itu nomor sekian. Karena yang sebenarnya mereka harapkan adalah hasilnya, prosesnya itu hanya untuk dirimu sendiri. Jadi kamu harus bangkit, kamu nggak boleh terpuruk dalam keadaanmu yang sekarang, dan kamu harus percaya kehadiran Allah itu akan selalu ada untuk hamba-hambanya yang berada di jalan yang benar. Yang penting kamu sekarang mau berusaha, mau bekerja keras,
terus berdoa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mendengarkan orang tua. Cukup itu aja. Selebihnya jangan terlalu difikirkan, karena bisa membuat mental kita lebih down lagi. Cukup dengarkan masuk kanan keluar kiri aja. Selebihnya buat rangkaian hidup yang lebih positif aja. Nggak perlu terlalu memikirkan omongan orang lain. Kamu cukup menghibur dirimu sendiri dengan orang-orang yang kamu sayangi dan orang-orang yang kamu percaya, tanpa menghiraukan omongan banyak orang. Dan ya, dengan cara itulah kamu akan bisa bertahan dalam dunia yang penuh dengan tipu-tipu ini. Mungkin itu aja kali dulu ya. Ini first juga aku buat video. Sebenarnya mungkin banyak kalimatnya yang agak berantakan ya, dari A ke Z ke B lagi gitu. Tapi aku usahain untuk buat video yang lebih baik lagi. So jangan lupa di like, subscribe, dan kalian share ke teman-teman kalian. See you di next video. Bye bye.